Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi kita dalam program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja. Semoga pemirsa Al-Faruq TV senantiasa sehat walafiat dan semoga dapat terus menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan dengan baik, dengan memberikan usaha yang terbaik, dengan harapan agar segala amaliyah Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas anugerah yang Dia berikan kepada kita, sehingga apapun yang menghalangi atas izin Allah Subhanahu wa taala semua bisa diselesaikan dengan baik, terutama ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kemudian kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemirsa Al-Faruq TV diberikan segala kemudahan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tema yang lain yang masih dalam seputar doa. Tema hari ini berkaitan dengan syarat dan adab berdoa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harusnya senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam perihal ibadah-ibadah, ya, sehingga dengan memenuhi syarat-syarat yang dikerjakan, ya, memenuhi syarat-syarat amaliyah ibadah kita bisa diperkenankan oleh Allah untuk diijabah doa kita. Karena itu ketika syarat, ya, bahkan adab kita tinggalkan, kita abaikan, maka harapan untuk diijabah doa itu, ya, bukan hanya, ya, tipis, tapi hampir Allah tidak bisa menjawab doa kita, ya, karena sesungguhnya, ya, jika diibaratkan pintu, ya, untuk membuka pintu kita harus memiliki kunci, dan kunci saja tidak cukup, ya, kuncinya harus pas, ya, gigi-giginya harus sesuai dengan pintu yang akan kita buka. Karenanya, ya, hendaknya kita benar-benar menyadari dan memeriksa di mana kekurangan dari doa-doa kita selama ini, ketika doa kita tidak diijabah, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan syarat dan adab berdoa, lama kita telah mengkaji lebih dalam dan telah menjelaskan dengan detail kepada kita dengan sebaik-baiknya, yang tentunya sumber pengambilan, ya, kajian mereka tidak akan pernah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam menjalankan agama,
yaitu mereka ya senantiasa berpatokan berdasarkan kajian-kajiannya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ya syarat dan adab ini, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala ya, ya beliau sudah lama wafatnya. Dalam bukunya Shahihud Du'a ya, menyebutkan satu ayat yang jami'u li syuruti wa adabid du'a. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 beliau menyebutkan tentang syarat ya dan atau beliau mengeluarkan ya faidah dari ayat tersebut sehingga tersimpulkanlah ya beberapa syarat-syarat dan adab-adab berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ya rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di dalam ayat atau dua ayat ini terdapat ya isyarat-isyarat, bahkan ada yang nas ya menunjukkan tentang syarat dan adab berdoa. Ya. Yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang diperlukan agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah an yakuna da'i muwahhidan lillahi. Ya, seorang yang berdoa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam rububiyahnya, ya, meyakini bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang punya kuasa. Ya, Allah menghidupkan, mematikan, mengatur, menciptakan, ya, dan seterusnya. Juga dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ya uluhiyahnya, bahwa yang benar-benar berhak disembah ya dipalingkan seluruh ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, ya, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan ya meyakini tiga hal tersebut atau tiga cara meyakini Allah tersebut, ya, mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, dan ini tutur kandung ya di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian seseorang yang ketika memantapkan dirinya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat mutlak dari semua amalannya ialah memang tauhid. Ya. Allah mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan, ya. Man di sini man syartiyah, ya. Syaratnya wa huwa mu'min, ya, sedangkan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik. Ya, penghidupan yang baik itu tidak akan Allah berikan kecuali seseorang itu beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi syarat mutlak ya dalam setiap amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang, ya, harus dengan benar-benar keimanan. Ya, keimanan dengan seluruh ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam syajaratul iman. Ya, beriman kepada Allah, malaikatihi, kutubihi, wa rusulihi, yaumil akhir, qadar khairihi wa syarrih,
ya dengan rukun iman yang ya disebut oleh ulama syajaratul iman, ya, rukun iman yang 6 tersebut. Dia mengimani semuanya, tidak ada satupun dari apa yang Allah tetapkan, ya, dari persoalan keimanan ia tidak yakin dan tidak imani, ya, karena itu menjadi dasar utama, ya, agar doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, di dalam ayat yang kita bacakan tadi ketika Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya, wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, muhsinin, ya, orang yang berbuat baik adalah tingkatan tertinggi dari iman. Ya, dalam hadis Jibril, ya, ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, nah, ya, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 tingkatan, ya, dalam agama. Yang pertama dia tanya tentang al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nah, jadi syarat pertama ini, ya, diambil, ya, dari kata al-muhsinin, ya, seorang, ya, masuk di dalamnya adalah al-mu'minin, ya, al-muqinin, al-muwahhidin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara maksud dari makna kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita benar-benar meyakini akan segala konsekuensi keimanan kita, ya, dengan pengamalan-pengamalannya. Ya, di antara bentuk konsekuensi keimanan kita tidak, ya, boleh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi iman menuntut